Tidak ada pelajaran setelah itu, hingga makan malam di kantin. Lepas makan malam, aku masuk ke kamar, membuka file pelajaran sejarah dan catatan lama. Aku harus mulai membaca materi kuliah ini, atau besok-besok aku kena omel lagi. Mata bersandar di tempat tidur asyik membaca. 19.800 halaman. Aku harus mulai dari mana? Aku mengeluh. Gampang. Dari halaman pertama, Selena. Jawab mata, tertawa. Aku menyeringai. Baiklah, mulai membuka halaman pertama. Baru pukul 8 malam, asrama mahasiswa Putri lengang. Sepertinya penghuninya sibuk belajar. 5 menit berlalu, aku menguap. Mengganti posisi dudukku. Mencoba bertahan. 5 menit lagi, kuapku depan kami. Bentuknya seperti mangkuk, lampunya berkedip-kedip. Selamat malam, Selena. Mata. Drone itu bicara. Yeah, ada apa? Aku terbiasa dengan teknologi ini. Di lorong konstruksi aku sering menggunakannya untuk memindai lorong-lorong kabel yang sempit atau untuk menyampaikan pesan. Jadwal kalian membersihkan bangunan kampus dimulai malam ini. Aku D210579, bertugas memastikan dan mengawasi kalian melaksanakan hukuman tersebut. Aku menepuk dahi pelan, juga mata. Ternyata hukuman itu, aku pikir semua orang sudah lupa jika Ox menghukum kami tadi pagi. Aku dan mata saling pandang. Drone itu terus mengambang. Bagaimana kalau kita ringkus saja drone itu? Mata berbisik. Aku menggeleng. Ide buruk. Drone ini tersambung ke berbagai sistem di ABTT. Punya mata, punya telinga, dan jelas merekam apapun yang terjadi. Tidak ada pilihan, kami harus melewati hukuman tersebut. Drone itu masih menjemput Tazek di asramanya. Aku dan mata menunggu di depan bangunan asrama khusus putra. 2 menit, Tazek terlihat keluar dari asrama, dikawal drone yang terbang di belakangnya. Malam ini kalian membersihkan kantin. Drone memberitahu. Tidak bisakah kami memilih bangunan yang lebih mudah? Perpustakaan misalnya. Mata mencoba bernegosiasi. Tidak bisa. Seharusnya kalian berterima kasih, aku tidak memilih bangunan toilet. Drone ini sama menyebalkan dengan Orde Angkatan 75. Bisikku. Mata dan Tazek tertawa. Kami berjalan menuju kantin. Dengan teknologi tinggi, kantin ini seharusnya tidak perlu dibersihkan. Mesin pencuci piring, gelas bekerja otomatis, mahasiswa tinggal meletakkannya di kotak piring kotor. Mesin pembersih lantai bergerak sendiri, bahkan jendela-jendela kaca bisa membersihkan dirinya sendiri. Tapi malam ini semua teknologi itu dimatikan. Kami bertiga yang bertugas membersihkan tempat mencuci piring. Banyak sekali piringnya. Mata menatap jerih tumpukan piring. Tidak juga. Aku mengangkat bahu, ini sih kecil dibanding memindahkan bongkahan batu di lorong konstruksi. Mulai memasang sarung tangan, mulai mencuci piring secara manual. Mata ikut memasang sarung tangan. Lebih cepat kami menyelesaikan pekerjaan, lebih baik. Kantin lengang. Omong-omong, kita harus memilih mata kuliah pilihan, Selena. Kamu akan mengambil mata kuliah apa? Mata mengajak bercakap-cakap sambil memasukkan piring bersih ke rak-rak roda berjalan. Aku masih menimbang-nimbang, mencari yang paling sesuai dengan minatku. Aku memperbaiki anak rambut di dahi dengan belakang telapak tangan. Aku telah membaca pedoman kuliah. Mahasiswa tahun pertama ABTT wajib mengikuti 9 mata kuliah yang telah ditentukan oleh pihak kampus dan bisa memilih maksimal 2 mata kuliah lainnya sesuai minat dan bakatnya. Setelah menyelesaikan semua mata kuliah itu dengan baik, mahasiswa baru akan melewati ujian komprehensif untuk menentukan apakah dia naik tingkat atau dikirim pulang. Ada 4 tingkat di ABTT. Dan ujian terbesar dilaksanakan saat mereka duduk di tahun keempat. Kamu bagaimana? Sudah memilih? Aku mungkin akan mengambil mata kuliah bahasa-bahasa kuno, aku menyukai pelajaran itu sejak kecil. Mata menjawab, bukankah mata kuliah bahasa memang wajib? Yang wajib adalah bahasa-bahasa klan bulan, sedangkan bahasa-bahasa kuno adalah mata kuliah tambahan. Mempelajari bahasa yang hilang dari klan bulan. Itu sepertinya pilihan yang bagus. Aku mengangguk. Kamu betulan belum memilih mata. Aku masih ragu-ragu.
Tapi kemungkinan aku akan mengambil malam dan misterinya. Wow, kamu hendak menjadi pengintai, Selena. Aku mengangkat bahu. Entahlah. Tepatnya aku tidak tahu mau jadi apa. Aku masuk ke ABTT karena kampus ini yang terbaik di seluruh klan. Tapi aku tidak tahu akan kemana karirku besok lusa. Yang pasti aku tidak mau menjadi pekerja konstruksi. Pengintai, aku bahkan baru mendengar kosakata itu sejak orang tua dengan wajah tirus itu muncul di cerminku. Tapi itu aku menunjuk Tazek yang sedang menggotong kotak sampah besar keluar dari kantin. Tubuh tinggi besarnya membuat pekerjaan itu terlihat mudah. Dia pasti akan mengambil seni kepemimpinan atau tim dan organisasi. Jawab mata sekilas. Aku mengangguk tertawa. Itu cocok sekali buat Tazek. Dia memiliki bakat memimpin, bahkan dengan melihat gestur wajahnya. Aku lamat-lamat memperhatikan Tazek membuat gerakan mencuciku melambat. Drone D21059 sejak tadi terbang berputar mengawasi kami. Bagaimana dengan 8 yang lain? 8 yang lain? Iya, 8 lainnya. Oh, maksudmu 8 anggota boy band lainnya? Mata tertawa, sejak Tazek pergi, menurut berita mereka memutuskan terus bernyanyi. Mungkin segera mencari penggantinya agar kembali menjadi 9. Kenapa sih anggota boy band itu harus banyak? 9. Kenapa tidak 3 saja? Mata tertawa lagi, biar keren. Mungkin. Atau kalau ada yang suaranya false, tariannya salah tidak terlalu ketahuan. Dan kenapa harus ganjil jumlah personilnya? Entahlah. Mungkin lagi-lagi biar formasi mereka di atas panggung terlihat keren. Aku ikut tertawa. Masuk akal. Tetapi sebenarnya, Tazek memang keren. Wajahnya tampan. Baik hati. Pintar. Aku tahu, dia masuk 3 besar dalam seleksi. Dengan memutuskan keluar dari boy band, kuliah di ABTT itu menunjukkan visi dan misinya yang menarik. Dia bukan seperti anak muda kebanyakan. Tazek tahu persis apa yang harus dilakukan. Selena. Mata mengikutku, piring itu sudah bersih sejak tadi, kenapa tetap diletakkan di depan mesin? Lama-lama disiram angin, bisa mengelupas piringnya. Oh, aku bergegas menyerahkan piring itu ke Mata. Aku terlalu asyik menatap Tazek yang bolak-balik mengangkut kotak sampah keluar dari kantin. 3 jam berkutat membersihkan kantin, pekerjaan kami tuntas. Apakah kami bisa pergi sekarang? Mata bertanya. Anggota Orde Angkatan 75 masuk. Wajah mereka tidak ramah. Wah, mereka rajin sekali. Seru salah satunya. Benar. Mereka sepertinya habis mencuci piring, mengepel lantai, membuang sampah. Timpal yang lain tertawa. Oh, mereka sedang dihukum ternyata. Aku hendak balas berseru, tapi Mata menggamit tanganku, mengajak segera pergi. Tazek juga sejak tadi santai melangkah tidak menimpali. Melintasi kakak tingkat. Hei, mau kemana kalian? Kami bertiga tidak menoleh. Drone D21059 berdesing di belakang kami. Dengan benda itu, kakak tingkat ini tidak akan berani macam-macam, ada yang mengawasi. Lagi pula, jika mereka menyerang, kami bisa mengatasinya. Hanya 6 orang ini. Kalian tidak bisa pergi anak baru. Aku, Mata dan Tazek terus melangkah. Lihat, masih ada kotoran di meja ini. Kalian tidak mengelapnya tadi, Drone D21059 mendadak terbang mendahului, lantas menghalangi langkah kami. Ada apa? Tazek bertanya kepada drone. Ada kotoran di meja. Kalian harus membersihkannya. Drone menjawab. Aku sudah membersihkannya. Tazek menggeleng. Tidak, kalian belum boleh pergi sebelum semua bersih. Drone mendesak. Ini sangat menyebalkan. Salah satu anggota Orde Angkatan 75 itu ternyata sengaja menaburkan remah roti yang dia bawa ke atas meja. Enak saja. Mereka yang membuat kotor, kenapa kami yang harus membersihkannya? Aku mendengus berseru. Drone D21059 berkedip-kedip kuning. Itu peringatan. Tugasku memastikan kalian membersihkan kantin. Masih ada kotoran di atas meja itu, kalian harus membersihkannya. Aku nyaris berteriak, hendak melakukan teleportasi, mengirim pukulan berdentum ke anggota Orde Angkatan 75. Jangan lakukan.
Tazek mencegahku, menunjuk drone yang mengambang di udara. Drone itu jelas akan merekam semuanya, siapa yang duluan menyerang, atau hukuman kita semakin serius. Biarkan saja, aku yang akan membersihkannya. Tazek melangkah santai mengelap meja yang kotor. Bukan main, anggota boy band ini rajin sekali. Seru anggota Orde Angkatan 75. Apakah kita bisa merekamnya, mempostingnya pasti viral. Mereka tertawa. Lihat, meja yang ini juga kotor. Dasar menyebalkan. Baru saja Tazek membersihkan meja yang kotor, mereka menumpahkan remah makanan ke meja lain. Emosiku nyaris meledak. Enak saja, merekalah yang mencari masalah, sewenang-wenang, mentang-mentang kakak tingkat. Tapi Tazek sebaliknya, dia melangkah ke meja yang baru kotor, membersihkannya. Adalah 15 menit kejadian itu terus terulang. Hingga remah makanan yang dibawa oleh 6 anggota Orde Angkatan 75 habis. Hingga mereka puas tertawa terpingkal-pingkal, barulah kami bisa meninggalkan kantin. Jika saja tidak ada drone yang mengawasi, sudah kupukul mereka. Sungutku saat kembali melangkah menuju asrama. Kenapa kamu tidak marah sih? Aku berseru ketus kepada Tazek, kamu tadi dikerjain habis-habisan oleh mereka. Karena itu yang mereka harapkan. Jika kita marah, menyerang mereka lebih dulu, kita yang akan mendapatkan masalah. Tenang saja, kita pasti bisa membalasnya. RGGH, aku meremas rambut keritingku.